أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin wal muslimat, ikhwan wal akhawat, jamaah Masjid Al-Istiqamah yang semoga dimuliakan Allah. Alhamdulillah, segala pujian hanya milik Allah atas nikmat, rahmat, hidayah dan juga taufiknya pada kesempatan berbahagia di malam hari ini. Setelah kita menunaikan kewajiban salat maghrib berjamaah dan kemudian sejenak kita sambil menanti masuknya waktu salat isya, dengan kita mengkaji dan membahas bersama beberapa ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dengan harapan kita tentu Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu semua sebab dimudahkan langkah kaki kita menuju surganya kelak. Sebab kita yakin dan kita beriman dari setiap apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam janjikan dalam hadis-hadisnya. Nabi SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Hadis inilah yang menjadi alasan kuat bagi kita semua untuk kita senantiasa berusaha untuk istiqomah, untuk kita belajar dan terus mengkaji ilmu agama kita. Sebab Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka menuntut ilmu agama, tidak ada tujuan selain dari menuntut ilmu agama, maka dengannya Allah jadikan itu alasan seorang hamba akan dimudahkan langkahnya menuju surga. Dan mudah-mudahan kita berharap di majelis yang mulia ini, kita memohon kepada Allah, kita semua kelak dikumpulkan di dalam surga, sebagaimana Allah mengumpulkan kita malam hari ini. Salawat dan juga salam senantiasa tercurah bagi Nabi kita yang mulia salawatullah wassalamuhu alaih beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang konsisten dengan sunnah beliau hingga kiamat kelak. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kembali pada kesempatan berbahagia di malam hari ini, insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pelajaran kita dari apa yang menjadi buah karya Al-Imam Nawawi rahimahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau dan mencurahkan pahala yang besar kepadanya. Hari ini kita nikmati buah karya beliau yang dengan susah payah beliau menyusunnya.
Para hadirin, kita kembali akan lanjutkan pelajaran dan kita masih dalam pembahasan babus sabri, bab kesabaran. Yang mana Nabi SAW sebutkan tidak ada karunia dan pemberian Allah yang lebih luas keutamaannya, yang lebih luas kebaikannya ketimbang anugerah menjadi seorang penyabar. Seorang penyabar bukan yang lemah. Orang yang penyabar bukan berarti dia lemah. Akan tetapi justru Nabi SAW mengatakan sebaliknya. Justru seorang yang penyabar itulah hakikat orang yang kuat. Dalam hadis Nabi SAW beliau menyebutkan, laisa syadidu bisura'ah, innama syadidu man yamliku nafsahu indal ghadab. Kata Nabi SAW, bukanlah orang yang kuat dan hebat, orang yang kuat dan tangguh, kata Nabi SAW, mereka yang mampu mengalahkan lawan gulatnya. Mereka yang mampu melawan atau menjatuhkan lawan kelahinya. Kata Nabi SAW, orang yang kuat dan orang yang tangguh bukan seperti itu sifatnya, kata beliau. Akan tetapi orang yang kuat dan orang yang tangguh, kata Nabi SAW, man yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang mampu memanage, mengendalikan hawa nafsunya, amarahnya ketika dia marah, kata Nabi SAW. Itu orang yang hebat. Jadi orang yang tangguh itu bukan orang yang meluap-luap. Bukan orang yang kita sering sebut dengan istilah bersumbu pendek. Akan tetapi orang yang tangguh, orang yang hebat, orang yang mampu mengendalikan kapan dia marah dan kapan dia tidak marah, Pak. Bukan berarti dia tidak marah sama sekali. Ya. Dilecehkan keluarganya nggak marah. Ya. Dihina orang tuanya nggak marah. Apalagi dihina agamanya juga nggak marah. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud bukan nggak punya rasa marah sama sekali, bukan. Tapi mereka yang mampu mengendalikan kapan dia marah dan kapan dia nggak boleh marah. Itu orang yang hebat, Pak. Kalau dia dalam kesempatan apapun mudah marah, hebatnya di mana? Karena preman pasar TU begitu, Pak. Preman pasar TU diganggu sedikit, apapun masalahnya langsung dia emosi. Katanya begitu sih, Pak. Saya juga nggak kenal preman TU. Dan belum kenalan juga. Tapi preman kan begitu. Apa bedanya dia? Kalau dia segala sesuatu dia selesaikan dengan amarah, apa bedanya dia dengan para preman di pasar-pasar itu? Nggak ada hebatnya. Tapi orang yang tangguh, orang yang hebat, kata Nabi SAW, dia mampu mengendalikan amarahnya. Kapan dia harus marah, kapan dia bisa nggak boleh marah. Misalnya ketika dihina agamanya, disitulah dia harus marah. Misalkan direndahkan kehormatannya, keluarganya misalkan, istrinya misalkan. Ya dia harus marah, nggak boleh nggak marah. Aneh kalau dia nggak marah, Pak. Ayam aja kalau dideketin babonnya berantem, Pak. Terjadi pada sebagian manusia, ini terkadang istrinya digodain orang jadi kebanggaan diri, waliyazubillah. Menjadi bangga katanya, Pak. Oh berarti istri saya menarik katanya, waliyazubillah. Ayam aja nggak terima, Pak, nggak punya akal. Manusia sebagian malah justru mengeksploitasi istrinya ke depan orang lain, waliyazubillah. Nah, ini bab kata Nabi SAW, tidak ada pemberian dan anugerah yang paling besar yang didapat oleh seorang hamba dari yang namanya pemberian kesabaran atau menjadi seorang penyabar. Kata Nabi SAW, وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ أَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَأَ مِنَ الصَّبْرِ. Kata Nabi SAW, tidak ada pemberian Allah yang diberikan kepada seorang hamba yang lebih luas. Lebih luas kebaikannya, lebih luas manfaatnya, lebih luas keutamaannya, lebih luas keberkahannya
dari yang namanya kesabaran, kata Nabi SAW. Tentulah setelah ini kita berharap kita menjadi seorang yang penyabar. Dari kajian dan pembahasan hadis-hadis Nabi SAW, kita semua berharap menjadi seorang yang penyabar. Apakah dia sebagai seorang suami kepala rumah tangga, ataukah dia sebagai seorang istri ibu rumah tangga, ataukah dia seorang anak. Dan seterusnya, hendaknya dia menjadi seorang penyabar. Karena Nabi tadi menegaskan, seorang penyabar bukan orang yang lemah, justru orang yang tangguh, kata Nabi SAW. Berarti dia mampu mengendalikan dengan baik, memanage dengan baik emosinya. Orang hebat, Pak. Orang itu kalau bisa mengendalikan emosinya, orang hebat. Para hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kembali kita akan lanjutkan hadis berikutnya. Dari babis sabr wa an Abi Yahya Suhaib ibnu Sinan radhiyallahu taala anhu. Dari sahabat Abu Yahya Suhaib yang dikenal dengan Suhaib Ar-Rumi. Yang dikenal dengan Suhaib Ar-Rumi. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang termasuk di antara mereka yang awal-awal masuk Islam beriman. Suhaib Ar-Rumi. Mungkin tidak begitu ma'ruf dan masyhur namanya, akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan statement tentang Suhaib Ar-Rumi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang Arab yang pertama kali masuk Islam tentu aku, kata Nabi SAW. Kemudian dari Roma, Rumi itu penisbatan kepada Romawi. Roma. Ya, kalau sekarang ya Italia. Kata Nabi SAW, adapun orang yang pertama kali masuk dari orang Roma adalah Suhaib. Dan dari orang Habasyah Ethiopia adalah Bilal. Disebutkanlah Nabi SAW keutamaan mereka yang awal-awal kali masuk Islam. Suhaib ibnu Sinan itu nama aslinya. Panggilan alias atau kunyahnya Abu Yahya. Aslinya Suhaib itu orang Arab, Pak. Meskipun dia dinisbatkan ke negeri Roma dan dikenalnya bahkan di tengah sahabat dengan Suhaib Ar-Rumi. Suhaib orang Roma. Tapi hakikatnya dia orang Arab. Kok bisa dinisbatkan ke Roma? Dia aslinya orang Basrah. Ketika Romawi menaklukkan Basrah, ya semua orangnya diboyong dijadikan budak, Pak. Seperti itulah peperangan di masa lalu. Maka terpisahlah dia dengan orang tuanya, terpisahlah istri dengan suaminya. Jadi dahsyatnya peperangan di masa lalu begitu, Pak. Dan masing-masing tidak tahu nasibnya. Ya, begitu diangkut ke negeri atau negara yang menjadi pemenang, maka dijadikanlah mereka komoditas perdagangan budak. Itulah hukum yang berlaku. Ya. Maka Suhaib Ar-Rumi waktu itu masih kecil, tentulah dia jadi budak, dibawa ke kota Roma. Dan Suhaib tinggallah di tengah-tengah ya bangsa Roma. Ya. Sampai akhirnya dia tumbuh dewasa, namun yang namanya budak ya dijual beli. Sampailah kemudian Suhaib Ar-Rumi dibeli ya oleh seorang saudagar dari kota Makkah, orang kaya raya di kota Makkah. Kalau saya tidak salah namanya Abdullah bin Sada'an, Allahu alam. Nama orang kufar Quraisy ya yang membeli Suhaib Ar-Rumi. Yang memang nampak sekali Suhaib Ar-Rumi ya kelasnya bukan budak sebetulnya. Karena dia nampak cerdas. Ya, kemudian cakap dalam bekerja, ya, gerak cepat. Tidak seperti layaknya budak pada umumnya. Maka dengan kebaikan hati tuannya Suhaib Ar-Rumi dibebaskan. Dimerdekakan maksudnya. Dimerdekakan, tidak lagi dia terikat dengan hukum perbudakan, tidak ada lagi kewajiban atas tuannya. Maka kemudian perlahan-lahan Suhaib Ar-Rumi mencari tahu tentang keberadaan Nabi SAW yang mulai tersebar. Dia mendatangi tempat di mana Nabi biasa berkumpul dengan para sahabat secara rahasia, karena memang ngumpet-ngumpet. Kita bisa bayangkan bagaimana dahulu Nabi SAW dengan beberapa orang sembunyi-sembunyi dari satu tempat ke tempat lain.
Ada intel yang tahu di tempat ini biasa kumpul, pindah lagi ke tempat yang lain. Begitu. Dulu juga mereka saling mengawasi, Pak. Maka Suhaib Ar-Rumi datang ke rumahnya Al-Arqam, yang biasa kumpul Nabi SAW. Lantas kemudian di situ menyatakan keislamannya kepada Nabi SAW. Karena dia memang orang yang cakap, orang yang pandai, orang yang mahir. Setelah dia dimerdekakan oleh tuannya, dia kemudian memulai usaha perdagangannya. Sehingga menjadi salah satu orang kaya di kota Makkah. Menjadi salah satu orang kaya di kota Makkah. Lalu kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk hijrah mengikuti nabinya sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah, kala Nabi terlebih dahulu. Nabi dengan Abu Bakar berangkat lebih dulu, adapun sebagian sahabat mencari waktu yang paling tepat. Maka berangkatlah Suhaib Ar-Rumi menjemput Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sembunyi-sembunyi. Yang dahulu sebagai mantan seorang budak, saat ini dia menjadi salah satu saudagar kaya di kota Makkah. Begitu di tengah jalan, kedapatanlah Suhaib Ar-Rumi oleh beberapa orang-orang kafir Quraisy. Karena saat itu situasi mencekam, Pak. Untuk keluar dari kota Makkah nggak gampang. Jadi setiap sudut kota Makkah itu ada penjaganya. Ya. Di mana agar tidak ada orang-orang Islam yang keluar dari kota Makkah. Ini Suhaib Ar-Rumi di tengah jalan kedapatan oleh sebagian pasukan kufar Quraisy. Ditangkaplah Suhaib Ar-Rumi. Lantas kemudian dikatakan kepada Suhaib Ar-Rumi oleh orang-orang kufar Quraisy, "Wahai Suhaib, engkau dahulu datang ke negeri kami Makkah dalam keadaan sebagai budak, tidak punya harta. Harta budak, harta tuannya, dia nggak punya. Adapun sekarang, wahai Suhaib, engkau sudah menjadi saudagar kaya. Lantas engkau akan pergi begitu saja? Ya. Dahulu datang tidak membawa apa-apa miskin, lantas kemudian setelah kaya engkau akan membawa semua hartamu ke negeri Madinah?" Kata orang-orang kufar Quraisy, nggak bisa begitu. Kamu tinggalkan semua hartamu dan kamu bawa, nggak usah bawa harta. Ini harta milik orang-orang Makkah katanya. Maka diserahkanlah semua oleh Suhaib Ar-Rumi harta yang dimilikinya selama ini, Pak. Kenapa hijrah itu menjadi momentum hijrah, peristiwa hijrah menjadi sesuatu yang paling melekat dalam ingatan para sahabat? Karena memang ini peristiwa yang sangat besar, Pak. Momen yang sangat besar, karena perjuangannya begitu luar biasa. Perjuangan dan pengorbanannya begitu besar. Akhirnya ditinggalkan semua hartanya oleh Suhaib Ar-Rumi dan dia tidak membawa apapun dari hartanya. Agar dapat melanjutkan perjalanan ke kota Madinah. Begitu sampai di kota Madinah, berjumpa dengan Nabi SAW dan belum berkata apapun, belum bercerita apa yang dia alami dalam perjalanannya. Apa kata Nabi SAW? Kata Nabi SAW, "Rabihal bai'u Aba Yahya." Rabihal bai'u Aba Yahya. Kata Nabi SAW, sungguh menguntungkan perdagangannya Abu Yahya. Sungguh menguntungkan perdagangannya Abu Yahya. Suhaib Ar-Rumi bingung. Ya Rasulullah, Anda tahu dari mana? Saya ini berangkat sendirian dan tidak ada yang menyertai diri saya. Siapa yang menceritakan kepada Anda apa yang saya alami, kata Suhaib Ar-Rumi. Kenapa Anda mengatakan menguntungkan jual belinya Suhaib Ar-Rumi, Abu Yahya? Sangat menguntungkan jual belinya Abu Yahya, kata Nabi. Kata Nabi SAW, barusan Jibril datang kepadaku dan mengabarkan apa yang terjadi dan yang menimpa dirimu. Begitulah kisah Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu taala anhu. Meskipun dia orang Arab, akan tetapi di tengah para sahabat lebih dikenal dengan panggilan Ar-Rumi karena memang dia punya logat orang-orang Itali. Ya, logat dia tidak fasih bahasa Arabnya, tapi lebih ada campuran logat orang-orang Romawinya. Ya, dia katakan, saya sejak kecil hidup di tengah orang-orang Romawi. Ya, maka bahasa Arabnya jadi rusak. Nah, itu diantara ya kisah tentang Suhaib Ar-Rumi dan dia ya sahabat Nabi SAW yang meninggal dunia ya pada tahun 38 Hijriah dan pada usia 70 tahun. Baik, itulah yang meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, sahabat Abu Yahya Suhaib ibnu Sinan radhiyallahu taala anhu.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, amat mengherankan, amat menakjubkan. Ajaban li amrul mu'min. Urusannya orang-orang yang beriman, kata Nabi SAW. Dia tidak seperti kebanyakan orang. Bahwa orang-orang beriman punya urusan yang begitu menakjubkan. Begitu mengherankan. Mungkin kalau kita sebut dengan bahasa ya anti mainstream, Pak. Tidak seperti biasanya. Tidak seperti pada umumnya. Nabi SAW mengatakan dan menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang yang beriman itu begitu menakjubkan urusan hidupnya. Kata Nabi, inna amrahu kullahu lahu khair. Kata Nabi, karena sesungguhnya urusan orang beriman semuanya baik, semuanya kebaikan. Ya. Semua urusan yang dimiliki orang yang beriman semuanya baik katanya, nggak ada yang nggak baik. Kebahagiaannya, kesedihannya semuanya baik. Padahal yang namanya kesedihan bagi sebagian besar manusia itu tidak baik, Pak. Atau dianggap tidak baik. Di mana baiknya seseorang yang ditimpa dengan musibah? Itu kan dianggapan sebagian manusia. Di mana baiknya dia ditimpa dengan kesedihan yang luar biasa? Di mana baiknya? Apalagi jika kesedihan tersebut melahirkan depresi kemudian bunuh diri. Seperti yang terjadi beberapa waktu yang lalu, Pak ya. Tetangga kita di Taman Sari Persada. Ya, hanya beda ya, bukan beda blok, satu blok bahkan. Ya, seorang yang ya ditinggal cerai oleh istrinya, lantas kemudian dia melompat dari BTM. Ya, dari lantai 5 dia pikir semua akan berakhir. Iya, yang berakhir kisahnya di dunia. Namun dia baru memulai kisah baru di akhirat, di alam barzakh. Ya, dia menghabisi nyawanya karena depresi. Anggapan sebagian besar orang demikian, Pak. Apa baiknya dari kesedihan? Apa baiknya dari ujian? Ya, bahkan sampai menyebabkan seseorang bunuh diri itu. Itu yang terjadi. Alhamdulillah syukurnya jenazah langsung dibawa ke orang tuanya, Pak ya, di Bekasi. Ya kalau kita yang ngurus, apa enggak ambiar itu, Pak? Alhamdulillah jenazahnya dibawa. Saya udah ngebayangin, ini kalau dibawa ke Taman Sari, diurus di sana, apa enggak ambiar itu kepalanya? Ya, alhamdulillah dibawa ke sana, jadi kita enggak lihat. Ya, apalagi dia bunuh diri. Ya. Artinya, ya urusan orang yang beriman, enggak ada yang enggak baik, semuanya baik. Diberikan kebahagiaan, ya tentu kita sepakat itu kebaikan. Tapi ketika dia diberikan ujian, ya, bahkan ditimpa musibah, itu pun baik. Ini kan yang kita katakan anti mainstream, nggak pada umumnya. Biasanya orang kalau ketimpa musibah kan kesedihan demi kesedihan. Itu kan yang terjadi. Enggak, orang yang beriman nggak begitu. Dan Nabi SAW kemudian merinci baiknya di mana. Kalau dikatakan semua urusan orang yang beriman itu semuanya baik, sedihnya, senangnya baik, ya. Nabi kemudian menjelaskan walaisa dzalika li ahadin illa li mu'min. Kata Nabi SAW, hal demikian tidaklah terjadi kepada seorang pun selain daripada orang yang beriman. Hal ini tidak terjadi pada orang munafik. Hal ini tidak terjadi pada orang kafir apalagi. Kata Nabi, tidaklah keajaiban ini terjadi kecuali hanya pada diri seorang mukmin, orang yang beriman. Orang yang beriman. Tentu kalau kembali ketika kembali kepada kalimat iman, ini salah satu dari tingkatan dalam agama, Pak ya. Kita mengenal dalam Islam sebagaimana dalam sebuah hadis yang disebut dengan hadis Jibril, disebutkan tentang tingkatan dalam agama, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Ada 3 tingkatan. Nah, yang disebut dengan iman, ya tentu apa yang kita tahu dengan rukun iman. Ada berapa, Pak? Ada 6. Ya. Tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir
wal qadari khairihi wa syarrih. Yaitu yang dimaksud dengan mukmin, ya, yang dia memiliki keimanan terhadap rukun iman yang 6. Iman kepada Allahnya, ya, baik, kuat, begitu pula seterusnya. Dan ini tidak terjadi, kata Nabi SAW, keajaiban ini kepada selain mukmin. Tidak terjadi pada orang kafir, tidak terjadi kepada orang-orang munafik. Hanya terjadi pada seorang mukmin. Apa sih kebaikan yang dimaksud oleh Nabi begitu menakjubkan? Kata Nabi SAW, in asobathu sarra'u syakara fakana khairan lahu. Kata Nabi SAW, orang yang beriman, kalau dia Allah beri sesuatu yang membahagiakan hatinya, sesuatu yang menyenangkan hatinya, maka dengan itu dia bersyukur. Bukankah itu kebaikan baginya? Bahkan mendapatkan 2 nikmat sekaligus, Pak. Nikmat dunia dan nikmat akhirat. Nikmat dunia dan nikmat din. Nikmat agama. Nikmat dunia, dia diberikan kebahagiaan oleh Allah. Itu nikmat dunia. Dan kemudian nikmat akhirat, nikmat agama, yang kedua adalah yaitu Allah jadikan dia orang yang bersyukur. Itu kan nikmat. Ketika Allah memberikan padanya kebaikan dunia, nikmat dunia, dan kemudian setelah itu Allah berikan nikmat, dia menjadi orang yang pandai bersyukur. Karena tidak sedikit orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga menjadi seorang hamba yang bersyukur sebuah anugerah. Allah katakan di dalam kitabnya, faqalilun min ibadiyas syakur. Kata Allah, sangat sedikit di antara hambaku yang sudah diberi kenikmatan dunia, tapi dia bersyukur, kata Allah. Sangat sedikit. Jadi ketika Allah memberikan taufik kepada kita menjadi orang yang pandai bersyukur, itu anugerah yang sangat besar, Pak. Artinya kita adalah sedikit dari kebanyakan manusia yang tidak bersyukur kepada Allah. Jadi kita menjadi yang sedikit. Jelas sesuatu yang sedikit itu selalu punya nilai lebih ketimbang yang banyak, Pak. Artinya tidaklah banyak Allah memberikan seorang hamba anugerah pandai bersyukur ketimbang orang yang nggak pandai bersyukur. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis, Allah begitu senang. Ya ketika seorang hamba itu mendapatkan nikmat dari Allah, Pak, apakah makan, apakah minum, dia memulai dengan menyebut namanya Bismillah. Dan mengakhirinya dengan menyebut kembali namanya Alhamdulillah. Allah begitu cinta, Allah begitu suka. Ada seorang hamba, ketika Allah berikan anugerah karunia, mungkin makanan yang tidak seberapa nilainya, akan tetapi dia menghargai apa yang Allah berikan padanya dengan dia makan menyebut namanya Bismillah. Dan kemudian setelah itu, kemudian dia menutup karunia yang diberikan kepadanya dengan ucapan Alhamdulillah. Atau dengan versi yang lebih lengkap, Alhamdulillahilladzi at'amani haza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Sebuah pengakuan seorang hamba kepada anugerah Rabb-nya dengan mengatakan Alhamdulillahilladzi at'amani haza. Maha suci bagi Allah, maha puja dan puji bagi Allah. Ya. Yang telah memberikan aku makan. Wasaqani at'amani haza. Ya. Yang telah memberikan aku makan, Alhamdulillahilladzi at'amani haza wa razaqani, dan memberikan rizki karunia kepadaku tanpa ada daya dan upaya dariku, kata ungkapan seorang hamba dalam doanya. Min ghairi haulim minni wala quwwah. Tidak ada daya dan kekuatan. Ya. Pengakuan seorang hamba, sekecil apapun karunia yang Allah berikan, harus dia akui itu datangnya semua dari Allah. Dan harus dia akui semata-mata bukan karena kecakapan dan kemahiran dirinya. Berapa banyak orang yang Allah berikan kemampuan dan kemahiran, mungkin yang lebih bagus dari kita. Allah tidak berikan karunia padanya. Allah persulit hidupnya. Berapa banyak, Pak? Tapi ada sebagian orang yang punya kemahiran pas-pasan, punya skill, kemampuan pas-pasan, tapi kita lihat ada orang yang nggak pernah sekolah,
Tapi hari ini dilapangkan rezekinya. Jadi hakikatnya semua apa yang diberikan dan apa yang kita dapatkan semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah pengakuan yang selalu kita ulang-ulang Pak ya, ketika setiap kali kita mendapatkan karunia, apakah itu makanan, apakah itu minuman, itu penting sekali Pak ya. Itu penting sekali. Ya, minimal kita ucapkan alhamdulillah setiap kali kita makan dan setiap kali kita minum. Ya, makan dan minum berapa kali sehari kita lakukan? Nah, disebutkan bahwa in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu. Dan apabila Allah memberikan padanya kebaikan, kebahagiaan, sesuatu yang menyenangkan hatinya, maka dia pun menjadi orang yang pandai bersyukur. Bukankah itu kebaikan baginya? Ketika seseorang bersyukur, bukankah kebaikan? Bukankah dengan bersyukur Allah akan menambah nikmatnya? Bukankah Allah berfirman di dalam kitabnya, la in syakartum la azidannakum? Jika kalian mensyukuri karunia dari Allah dan Allah pasti Pak. Allah menggunakan kalimat dan Allah pasti akan menambahnya. La azidannakum. Allah akan memberikan tambahan padanya. Bukankah itu kebaikan? Apalagi dia menjadi bagian terkecil dari kebanyakan manusia yang dia tidak bersyukur kepada Allah. Dan itu kebaikan baginya. Lantas kemudian yang kedua, wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Kata Nabi yang kedua, Nabi rinci, kenapa urusan orang yang beriman menakjubkan karena semuanya baik. Nah, kebaikan yang kedua, kalaupun seorang mukmin tadi Allah anugerahi kebahagiaan, kesenangan. Kalaupun Allah uji dia dengan kesulitan, dengan musibah. Karena hakikatnya kehidupan manusia tidak lepas dari dua perkara, Pak ya. Senang, bahagia. Itulah dua hal yang melekat dalam kehidupan manusia. Kalau dia tidak senang, maka dia sedih. Ya. Maka ketika dia tidak senang, maka Allah menimpakan musibah. Wa in asabathu dharra, dan apabila Allah mengujinya dengan musibah. Karena memang ini menjadi apa Pak ya? Menjadi parameter alat ukur keimanan seseorang. Dilihat dari seberapa syukur dan seberapa sabarnya dia terhadap musibah. Ini menjadi alat ukur keimanan seseorang. Kata Nabi, kalau dia tertimpa dengan musibah, sesuatu yang menyedihkannya, sesuatu yang membuatnya terpukul, maka dia bersabar, fakana khairal lahu. Dengan itu adalah kebaikan baginya. Bukankah sesuatu yang terbaik, yang paling baik bagi seseorang yang sedang Allah timpakan musibah adalah bersabar? Dan kisah tentang bagaimana sabar bukan hanya ya kita sebagai aktor di dalamnya, Pak. Kisah sabar itu sudah dimulai sejak zaman Nabi dahulu, Pak. Jadi jangan kadang kita merasa ya musibah ini begitu besar menimpa diri kita. Kisah tentang bagaimana hakikat sebuah kesabaran itu sudah dialami oleh para nabi dan rasul, Pak. Artinya hendaklah selalu kita berkaca ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian hidup dalam kehidupan kita. Sehingga sikap yang harus kita lakukan adalah pesabar atau adalah bersabar. Lihatlah bagaimana Nuh alaihi salatu wassalam. Kurang sabar apa ketika seseorang berdakwah 950 tahun, Pak. Kurang sabar apa? Menanti, Pak. Menanti dari hasil dakwahnya 950 tahun. Yang ikut di kapalnya hanya beberapa gelintir orang saja. Sebagian riwayat menyebutkan hanya 15. Sebagian ada 80 orang, 80-an orang. 950 tahun. Bukan waktu yang singkat. Waktu yang begitu lama. Kurang sabar apa? Yang kemudian Allah mengujinya dengan anak atau darah dagingnya sendiri. Ternyata di antara yang enggan ikut bersamanya di atas kapal.
Ternyata darah dagingnya sendiri. Ya. Kurang penyabar bagaimana Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Dan juga nabi-nabi yang lainnya. Kalau kita telaah kisah mereka. Ya. Allah Ta'ala berfirman di dalam kitabnya. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Selalu Allah katakan bersabarlah kalian seperti para ulul azmi dari para rasul, kata Allah. Supaya apa, Pak? Ketika kita tertimpa dengan musibah, maka berusahalah kita bersabar dengan mengingat bagaimana dahulu kesabaran para ulul azmi minar rusul. Karena Allah perintahkan demikian. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Seperti mereka para nabi, para rasul bersabar. Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, ulul azmi minar rusul, yang dia ditinggalkan oleh kaumnya, dikucilkan oleh kaumnya, lantas kemudian dibakar oleh kaumnya. Bukan, tidak berhenti sampai di situ. Ujian yang diterima oleh Ibrahim alaihi salatu wassalam sampai pada kisah di usia yang begitu senja belum juga dikaruniai dengan anak. Begitu di usia yang begitu senja Allah karuniai anak yang bernama Ismail. Begitu baru dilahirkan, yang waktu itu belum disapih. Nabiullah Ismail belum disapih. Allah perintahkan Ibrahim untuk membawa keduanya. Sampai pada tempat yang Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan. Berjalanlah mereka dari negeri yang penuh dengan tanaman. Sampai ke negeri, biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Ibrahim diperintahkan membawa istrinya dan kemudian anaknya yang masih menyusu. Allah perintahkan ke negeri yang awalnya kalau dari Syam, Pak. Syam negeri yang hijau. Diperintah Allah untuk jalan sampai ke negeri yang gersang, tidak ditemukan satupun tumbuhan yang mampu bertahan. Tidak ada satupun tumbuhan yang mampu bertahan di kota Makkah pada masa itu, Pak. Saking panasnya, bagaimana pohon bisa tumbuh? Batu. Makanya kalau kita berangkat umroh, kita lihat, Pak, ya, kalau pembangunan gedung, digali sedikit, ketemunya batu. Digali lagi, terus batu sampai bawah. Bagaimana tanam bisa tumbuh? Ya. Biwadin ghairi zar'in inda baitikal muharram. Sampai di sana, Ibrahim alaihi salatu wasalam diperintahkan Allah untuk meninggalkan keduanya dan tidak mengucapkan apa-apa. Kurang bersabar bagaimana seseorang yang menunggu kehadiran buah hati berpuluh-puluh tahun hingga di usia senja Allah memberikan anugerah seorang anak yaitu Ismail. Kita bisa bayangkan betapa bahagianya seorang bapak menunggu sampai usia senja 80-an, beberapa riwayat menyebut beliau berusia 80 tahunan, Pak. Baru punya anak. Menunggunya puluhan tahun. Begitu sudah punya anak, disuruh dibawa sama Allah ke negeri yang nggak ada tumbuhan, nggak ada air. Lantas kemudian Ibrahim hanya meninggalkan Hajar dan anaknya Ismail 2 kantong minum. Orang dulu kan pakai kantong kulit, Pak. Ditinggalkan hanya 2 kantong minum, karena nggak ada air daerah situ. Sama sekali nggak ada air. Lantas kemudian Ibrahim diperintahkan untuk meninggalkan keduanya. Ya, jelas. Ya. Hati seorang bapak mana yang tidak hancur, Pak, hatinya. Ya, membawa anak dan si jabang bayinya ke tempat yang tidak ada satupun kehidupan. Mekah itu kan lembah, Pak. Dikelilingi oleh gunung batu. Dia lembah. Dan tempat itu belum ada manusia satupun. Bayangkan. Gelap, perempuan bawa bayi yang baru dilahirkan. Anda bisa bayangkan perasaan seorang suami, Pak, yang harus melakukan itu karena itu perintah Allah. Ditinggallah keduanya. Begitu sampai dibekali mereka minuman 2 kantung dan berangkatlah Ibrahim dengan untanya. Tidak meninggalkan pesan apapun. Apakah mungkin pesan di sini dulu ya, mungkin beberapa hari nanti saya kembali. Enggak ada pesan apapun. Dan kita bisa bayangkan bagaimana perasaannya Hajar. Ditinggal oleh suaminya begitu saja. Mungkin dalam hatinya dia berpikir kalau perempuan zaman sekarang kejam amat suami saya ya.
Ini tempat nggak ada kehidupan satupun. Malam hari, entah binatang buas jika malam hari datang. Lantas berangkatlah Ibrahim, tidak mengucapkan dan tidak meninggalkan pesan apapun dengan untanya. Sehingga dikejar oleh istrinya Hajar. Jelas wanita mana yang tidak bingung dibawa tanpa tahu di mana tujuan akan dibawa oleh suaminya ketika sampai di lembah yang tidak ada kehidupan satupun, ditinggal begitu saja dengan anak yang baru dilahirkan. Hati perempuan mana yang sanggup diperlakukan demikian? Ini ketinggalan di bandara aja yang rame kayak gitu, Pak. Perempuan udah panik, Pak. Ini bandara yang ada HP, bisa telepon, naik Grab, bisa lah istilahnya kalau dia darurat. Ini tempat nggak ada manusia. Maka kemudian Hajar sambil mengejar Ibrahim yang sedang menunggang untanya. Ya. Sambil menunggang untanya. Ya. Disitulah kemudian ya Hajar bertanya, apakah ya kami ditinggalkan di sini berdua, kata Hajar. Ibrahim tidak menjawab. Kembali ditanya lagi oleh istrinya. Ya, sambil berlari dan Ibrahim tetap berjalan dengan untanya. Yang ketiga kemudian Hajar mengatakan, Allahu amaraka bihadza? Kata Hajar, apakah Allah? Ya, apakah Allah yang memerintahkan ini wahai Ibrahim? Ya karena dia tahu suaminya seorang nabi. Hajar sadar suaminya seorang rasul, seorang nabi. Dan dia bertanya, apakah Allah yang memerintahkan engkau seperti ini? Maka kata Ibrahim, iya, Allah yang memerintahkan. Barulah dia berhenti berlari si Hajar. Dan dia mengatakan, kalau begitu Allah nggak akan sia-siakan. Itu sebuah gambaran kesabaran yang Allah perintahkan kita untuk mengambil teladan dan contoh. Kata Allah, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah kalian seperti ya kisah kesabaran ya para nabi dari ulul azmi dan juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya dari mulai beliau dilahirkan ya demikian ya drama kehidupannya begitu membuat hati kita miris dan sedih, Pak ya. Ya dilahirkan sebagai anak yatim dan seterusnya. Dan disitulah kemudian ya menjadi pelajaran bagi kita bahwa ya segala sesuatu dari bentuk musibah ya selalu Allah Subhanahu wa taala jadikan itu sebagai sebab kebaikan. Seperti kisahnya Suhaib Ar-Rumi. Ini kan kisahnya mirip dengan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Yang dia masih kecil diperjualbelikan layaknya budak. Dari situlah kita, ya hendaknya kita berbaik sangka Pak kepada Allah. Bersabar dan berbaik sangka. Ada skenario yang Allah inginkan tapi dirahasiakan kepada diri kita. Kita nggak tahu. Lihatlah ketika Allah menguji Yusuf alaihi salatu wassalam dengan hasad saudara-saudaranya. Dilempar ke dalam sumur, sampai kemudian nasibnya diperjualbelikan menjadi budak, tapi dengan itu Allah jadikan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam pembesar di negeri Mesir. Kita nggak tahu apa yang terjadi, Pak. Kalau Allah tidak uji Nabi Yusuf, dibuang di sumur, lalu kemudian diperdagangkan, diperjualbelikan, dibeli oleh salah seorang pembesar atau pemimpin kota Mesir, lantas kemudian di situ, di rumah itu dia tumbuh, lantas kemudian menjadi pemimpin di Mesir, menjadi orang besar. Lihatlah. Tapi diawali semua dengan ujian dan cobaan. Begitu pula dengan Suhaib Ar-Rumi. Diawali kisah hidupnya sebagai seorang budak sampai mengantarkan dirinya ke negeri Makkah, lantas kemudian dia menjadi saudagar kaya dan menjadi sahabat Nabi SAW. Selalulah demikian. Oleh karenanya tidak dibenarkan kita berburuk sangka kepada apa yang Allah ujikan kepada diri kita. Boleh jadi itu bagian dari memang skenario. Rencana Allah ingin mengangkat derajat kita. Kita lanjutkan setelah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kembali kita lanjutkan pembahasan kita dari hadis yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam
betapa menakjubkan dan mengherankan urusan orang yang beriman. Karena semua urusannya bagi orang yang beriman semuanya menjadi baik. Nggak ada yang nggak baik. Allah berikan kebahagiaan, dia bersyukur itu kebaikan. Allah berikan sesuatu yang sedih atau sesuatu yang menyebabkan duka dalam hatinya, dia bersabar, itu juga kebaikan. Dan hal demikian tidaklah terjadi kecuali hanya pada seorang mukmin. Artinya bagi orang kafir tidak demikian. Bagi orang kafir semua menjadi keburukan. Bukankah ketika dia ditimpa dengan musibah, orang kafir mana ada cerita mereka bersabar, Pak? Mereka yang kafir tidak beriman kepada Allah, nggak ada cerita mereka bersabar. Justru mereka akan makin murka, depresi, stres, atau mungkin dia berburuk sangka kepada Robnya, itu yang paling jelek. Sampai pada titik dia berburuk sangka kepada Robnya. Itulah yang terjadi bagi orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Di mana kebaikannya? Ditimpa dengan musibah, jelas sesuatu yang tidak mengenakkan, sesuatu yang tidak disukai oleh hatinya. Siapa orang yang suka ketika dia ditimpakan oleh musibah? Dan ketika Allah memberikan kebahagiaan padanya, itu pun juga menjadi petaka baginya. Jadi bagi orang kafir, Pak, ditimpa musibah nggak enak, pasti nggak enak, dan dia tidak bersabar atas musibah itu pasti. Yang kedua, kalaupun dia diberikan kebahagiaan, sesuatu yang menyenangkan hatinya, itu pun juga tidak baik. Karena apa? Karena mereka tidak akan bersyukur kepada Allah. Bukankah tadi kita sebutkan di awal, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ketika mereka kufur, tidak bersyukur, Allah mengancamnya dengan azab yang pedih. Jadi dikasih kebahagiaan menjadi petaka baginya nanti di akhirat. Karena apa? Karena setiap nikmat yang Allah berikan kepada hambanya, itu harus disyukuri, Pak. Itu sesuatu yang akan Allah tuntut pertanggungjawabannya. Apa yang bisa dilakukan orang kafir? Ketika Allah memberikan nikmat dalam hidupnya, dan memang Allah berikan apa yang ada di dunia ini oleh mereka. Karena memang dunia ini tidak lebih baik dari sebuah sayap seekor nyamuk. Sehingga Allah biarkan orang-orang kafir menguasai perekonomian dunia. Sehingga kita orang yang beriman tidak heran. Kenapa Allah beri jalan orang-orang kafir menguasai perekonomian dunia? Kenapa bukan orang-orang Islam? Memang karena dunia ini tidak ada nilainya di sisi Allah, maka Allah biarkan mereka menguasainya. Bukankah Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah, ma saqa kafiran syarbata ma," kama qala Nabi SAW. Kata Nabi SAW, kalaulah sekiranya ini dunia dan segala isi yang ada di dalamnya, kata Nabi, dunia dan segala apa yang gemerlap di dalamnya, di sisi Allah setara dengan sesuatu yang lebih ringan dari seekor nyamuk, yaitu sayapnya. Setara nilainya dengan sayap seekor nyamuk, kata Nabi, Allah tidak akan biarkan kenikmatan seseorang meminum air diminum oleh orang kafir, Pak, meski hanya seteguk saja. Ketika kita merasakan dahaga yang hebat, lantas kita minum meski dengan air, Pak, meski dengan air putih. Itu nikmat yang luar biasa. Dan itu kata Allah, kata Nabi SAW, Allah kalau dunia ini memang nilainya di sisi Allah lebih besar dari sayap nyamuk, bahkan nikmat minum seteguk air nggak akan Allah berikan, Pak. Tapi apa? Allah berikan lebih dari sekedar meneguk seteguk air. Allah jadikan hari ini orang-orang kafir yang menguasai perekonomian dunia. Orang-orang terkaya dunia hari ini siapa? Kalau bukan orang-orang kafir secara umum. Didominasi oleh orang-orang kafir. Jadi nggak perlu heran orang-orang beriman kenapa orang-orang Islam tidak menguasainya. Memang Allah tidak persiapkan dunia ini untuk orang-orang yang beriman, Pak. Dan memang Allah tidak ciptakan kita untuk dunia.
Akan tetapi Allah menciptakan kita untuk menjadi hamba-Nya. Bukankah Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidakkah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, kata Allah. Artinya Allah tidak menciptakan kita untuk dunia. Meski dunia ini diciptakan Allah ya untuk manusia. Ya, tapi manusia untuk beribadah kepada Allah. Dan bagi orang-orang yang beriman adalah akhirat. Dahulu Nabi SAW disebutkan sebuah kisah haru ketika Umar radhiyallahu taala masuk menemui Nabi ke dalam rumahnya. Waktu itu Nabi SAW terbangun karena kehadiran Umar. Terbangun dari tidurnya yang beralaskan pelepah kurma. Lantas kemudian membekaslah di punggungnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Melihat hal demikian sahabat Umar terharu dan mengatakan, "Ya Rasulullah, raja-raja Romawi, raja-raja Persia, mereka hidup di tengah kemewahan dan kenyamanan hidup yang luar biasa. Bukankah Anda lebih berhak dari mereka, ya Rasulullah?" kata Umar. Lihatlah raja-raja Persia, lihatlah raja-raja Romawi, mereka hidup begitu nyaman di istananya. Apapun mereka bisa nikmati. Bukankah Anda, ya Rasulullah, orang bahkan yang lebih berhak daripada orang-orang kafir itu, kata Umar. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Wahai Umar, tidakkah engkau suka Allah berikan mereka dunia dan Allah berikan kita akhirat? Wal akhiratu khairun wa abqa." Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal dari apa yang hari ini mereka nikmati mereka. Mereka akan berhenti menikmatinya bersamaan dengan habis masa umurnya, ajalnya. Akan tetapi nanti orang-orang beriman akan menikmati pemberian Allah selama-lamanya. Jadi ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Orang kafir makin diberi nikmat oleh Allah, maka itu sebagai bentuk hukuman, gambaran hukuman dia nanti di akhirat. Makin banyak pemberian, makin banyak nanti hukumannya. Oleh karenanya, kebaikan ini tidak terjadi kecuali hanya pada orang beriman. Orang kafir enggak. Makin diberi nikmat, maka makin berat hukumannya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran, "La tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna ay yuhmadu bima lam yaf'alu. Fala tahsabannahum bima fazatim minal azab walahum azabun alim." Allah Ta'ala berfirman di dalam kitabnya, janganlah kalian mengira mereka orang yang senang dengan apa yang sudah mereka kerjakan. Senang dengan apa yang sudah mereka kerjakan dan mereka senang mendapatkan pujian. Mereka senang dengan apa yang mereka dapatkan dan mereka kemudian mendapatkan pujian. Lantas mereka tidak melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Mereka berbangga dengan sesuatu yang tidak mereka kerjakan. Mereka mendapatkan pemberian dari Allah, tapi mereka tidak mengerjakan apa yang seharusnya mereka lakukan. Apa di akhir ayat Allah menyebutkan walahum azabun alim. Bagi mereka azab yang pedih. Jadi artinya bukan berarti setiap pemberian yang Allah berikan kepada orang kafir adalah sebuah anugerah. Enggak, itu hakikatnya azab. Karena setiap pemberian yang Allah kasih, dia tidak pernah bersyukur kepada Allah. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hadis ini juga menjelaskan tentang sebuah alat ukur keimanan seseorang. Itu dilihat apakah dia bersyukur ketika diberi kebahagiaan, apakah dia bersabar ketika diberi musibah. Dan kesabaran barulah akan muncul dan nampak ketika seseorang tertimpa dengan musibah. Dia tidak akan ketahuan sebagai seorang penyabar kalau dia belum ditimpa dengan musibah. Dia tidak akan diketahui sebagai seorang penyabar jika dia belum tertimpa dengan musibah. Teringatkah kita dengan sebuah hadis yang sudah pernah kita bahas, seorang wanita yang kemudian dia menangis di makam putra atau keluarganya, lantas kemudian Nabi SAW mengingatkan wanita tersebut karena dia menunjukkan ketidaksabaran. Kata Nabi SAW, "Isbiri, bersabarlah engkau wahai perempuan." Lantas apa jawab perempuan itu? "Sesungguhnya engkau tidak merasakan apa yang aku rasakan." Setelah dia menyadari ternyata yang mengingatkan tadi adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia mendatangi Nabi ke rumahnya
dan meminta maaf apa yang dia ucapkan. Lantas kemudian Nabi memberikan nasihat kepadanya, ya, innama sabru inda sadmatil ula. Ya, bahwa yang namanya kesabaran itu pada benturan musibah yang paling pertama. Ya, artinya seseorang tidak akan terlihat dia sebagai seorang penyabar kalau Allah belum berikan ya cobaan dan ujian yang besar kepadanya. Makin besar ujiannya, dia bersabar, maka makin berat juga pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, apa yang bisa kita sampaikan dari hadis dari hadis yang diriwayatkan oleh Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu taala anhu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Mungkin ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan silahkan, kita mungkin satu sebelum kita tutup iqamah. Baik, kalau jika tidak ada, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.